Salam hangat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Abdian Putra Primana akan memaparkan rancangan penelitian yang akan diusulkan dalam penelitian terbuka dan jarak jauh Siamolek tahun 2019. Jadi kan saat ini sudah dimulai dengan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat dan luas, di mana semuanya pembelajaran harus difokuskan pada pembelajaran yang bisa dilaksanakan di semua tempat dan semua lini. Maka dari itu, dibangunlah sebuah sistem di mana pendidikan di Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalan, yaitu teknologi di era milenial ini, khususnya di era revolusi industri 4.0. Permasalahan pendidikan saat ini justru pembelajaran yang masih terfokus pada teacher center. Artinya guru masih menjadi sumber utama di dalam setiap kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, ini merupakan konsep yang sudah sangat tradisional dan harus segera ditinggalkan. Selain itu, konsep-konsep tradisional lain seperti sistem absensi yang masih menggunakan manual, kemudian tidak maunya guru-guru yang ada di sekolah untuk mencari sebanyak mungkin referensi atau sumber belajar, bagaimana cara menyampaikan sistem pembelajaran yang terfokus pada student center, di mana memang harus disesuaikan dengan kurikulum yang diberlakukan saat ini, yaitu kurikulum 2013. Permasalahan yang lain yang mendorong faktor penelitian ini dilakukan, diantaranya adalah belum adanya media pembelajaran yang sifatnya interaktif, inovatif, serta dapat diakses dari mana saja. Nah, hal tersebut sangat penting menurut kami, di mana memudahkan siswa untuk mengakses materi-materi pembelajaran yang tidak bisa didapatkan di sekolah atau tidak dapat dipahami secara menyeluruh di sekolah untuk bisa dilihat kembali ketika mereka sudah ada di luar sekolah atau di luar area sekolah. Permasalahan lain yang menjadi faktor pendorong diadakan penelitian ini adalah bahan ajar yang ada masih banyak terfokus secara materi dan kurang menarik untuk dipelajari. Nah, di sini nanti akan kami buat sebuah media pembelajaran yang bisa diakses dari jarak jauh, yaitu memanfaatkan namanya Edmodo. Siswa bisa mengakses materi-materi pembelajaran itu ketika sudah kembali ke rumah atau di luar area sekolah. Dan di situ akan dimasukkan mulai dari materi yang sifatnya dokumen, narasi, ataupun video, sehingga siswa akan lebih mudah memahami dari salah satu sumber yang akan kita berikan lewat akun Edmodo masing-masing. Edmodo sendiri merupakan salah satu aplikasi pembelajaran khususnya, atau kita sebut dengan kelas maya, di mana tampilannya hampir sama dengan tampilan salah satu sosial media yang umum kita kenal, yaitu Facebook. Namun Edmodo ini berbeda dengan Facebook, di mana ketika Facebook hanya sebagai media sosial untuk mengupload atau mengetahui kegiatan sosial di sekitar kita, sedangkan Edmodo ini lebih fokus, kita bisa sharing terkait dengan pembelajaran, mulai dari siswa bisa memilih sendiri topik atau materi apa yang akan dipelajari, kemudian siswa dibebaskan untuk melakukan sharing atau diskusi dengan teman di dalam satu kelas tersebut. Selain itu, di dalam Edmodo itu sendiri, pada setiap topik atau materi yang dipilih oleh siswa, dimasukkan sebuah latihan-latihan soal, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas atau hasil belajar siswa, atau yang lebih umum kita sebut adalah dengan pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga
pembelajaran akan lebih menyenangkan, di mana tidak terfokus kepada satu guru yang menyampaikan atau sebagai sumber informasi utama, namun siswa bisa memilih mana materi yang ingin atau mau dia pelajari terlebih dahulu untuk kemudian dia pahami, kemudian sebagai bentuk evaluasi nanti siswa bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam materi tersebut dan akhirnya mengetahui seberapa besar pengetahuan yang sudah dia pahami dari tiap-tiap materi yang ditempuh tersebut. Edmodo sendiri nantinya akan kami manfaatkan khususnya pada materi bagian kinerja handphone, khususnya pada siswa kelas 10 program kelas industri Samsung Technical Institute di SMK Al-Huda Kota Kediri. Mengapa kami mengambil materi atau kompetensi dasar terkait dengan bagian kerja handphone? Karena di dalam bagian kerja handphone, termasuk yang ada di sini, memuat terkait pengetahuan rangkaian elektronik yang saling terkoneksi satu sama lain, di mana di sini memanfaatkan berbagai macam sensor yang ada. Dengan adanya media pembelajaran yang akan kita terapkan nanti, diharapkan dapat mempermudah untuk mengenalkan bagian kerja handphone ini dalam bentuk yang lebih besar, yaitu nanti akan menggunakan Internet of Things. Internet of Things sendiri merupakan segala sesuatu atau benda-benda ataupun jaringan yang terhubung dengan internet. Di mana di sini adalah part-part atau bagian-bagian elektronika yang di situ memiliki sensor dan terhubung ke jaringan komputer dan bisa disetting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu bisa dikatakan atau disebut sebagai IoT atau Internet of Things. IoT sendiri dalam pengembangannya sudah banyak sekali diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sistem otomatis yang ada di sekitar kita, seperti otomatis buka tutup pagar, kemudian otomatis pada sistem pompa air, sistem otomatis pada lampu ketika pagi dan siang yang mati dan nyala secara otomatis, kemudian juga sistem-sistem yang dikembangkan secara luas, seperti contohnya ada smart class, kemudian smart school, smart home, dan bahkan sudah mencakup di beberapa kota kabupaten adalah smart city. Di dalam pembelajaran bagian kerja handphone nanti, IoT sangat berperan untuk mengkoneksikan antara sensor-sensor yang digunakan khususnya di dalam perangkat handphone ini yang akan diubah ke dalam bentuk yang lebih besar melalui rangkaian-rangkaian elektronika yang sudah dibentuk melalui modul-modul yang kita kenal sebagai Arduino. Arduino ini sendiri memiliki modul-modul yang terpisah yang bisa dikomunikasikan menggunakan kabel-kabel antara satu modul dengan modul yang lain dan juga bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan. Di sini nanti siswa akan diarahkan untuk memahami modul-modul atau rangkaian-rangkaian di dalam bagian kerja handphone, mulai dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Jadi siswa akan bisa belajar secara bertahap, mulai dari bagian-bagian yang ringan ke bagian-bagian yang lebih sulit, untuk menerapkan atau memahami nantinya yang ada di bagian kerja handphone itu sendiri. Karena khususnya di dalam program kelas industri Samsung Technical Institute, siswa dituntut untuk memahami bagaimana sistem kerja dari sebuah handphone untuk nantinya bisa melakukan perbaikan, baik itu untuk model perangkat genggam
berupa handphone ataupun perangkat genggam dengan model tablet seperti ini. Pada pembelajaran kelas 10 Samsung Technical Institute, khususnya pada kompetensi dasar bagian kerja handphone, siswa nanti akan diarahkan ke dalam sistem pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013. Di mana di dalam kurikulum 2013 ini diarahkan pembelajaran terfokus pada student center, di mana siswa bisa bereksperimen atau mencari sendiri sumber-sumber belajar yang terkait dan mengemukakan apa yang ditemukan selama pembelajaran untuk dianalisa dan ditanyakan kepada guru pembimbingnya ketika dia menemukan hal-hal yang sulit. Di dalam pendekatan saintifik khususnya pada kurikulum 2013, untuk merangsang dari kemampuan siswa untuk memahami materi bagian kerja handphone ini, kami memilih salah satu model pembelajaran yang paling sesuai, yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Di mana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diarahkan untuk merangkai sebuah hubungan antara bagian pemrogram atau Arduino dengan bagian-bagian sensor. Sensor-sensor yang umum dan sering digunakan pada handphone. Mulai dari yang paling sederhana dan paling kompleks. Di dalam pendekatan saintifik ini sendiri juga terfokus terbagi menjadi 5 hal atau 5 tahapan, yaitu mulai dari mengamati, mengasosiasi, menanya, mengumpulkan informasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Harapan dari penggunaan model pembelajaran project based learning ini nanti, siswa bisa melakukan 5 tahapan ini secara bergantian, sehingga guru bisa menjadi fasilitator atau evaluator untuk anak-anak yang memiliki kepribadian tertentu dari atau dalam hal pemahaman materi pembelajaran. Khususnya yang kita bahas project based learning adalah atau pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk memahami sebuah materi atau materi pembelajaran, di mana siswa diarahkan untuk memahami mulai dari praktik-praktik yang sederhana atau mudah ke praktik-praktik yang lebih kompleks. Jadi akan terbangun sebuah pemahaman belajar secara runtut atau sistematis, mulai dari yang paling mudah dipahami sampai dengan yang paling sulit untuk dipahami. Jadi dari sini akan lebih memudahkan siswa dalam meningkatkan atau memperoleh hasil pembelajaran yang di atas kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Di dalam project based learning ini sendiri terdapat 3 tahapan yang bisa diterapkan khususnya pada sekolah menengah kejuruan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan ini sendiri, siswa diarahkan atau diajak untuk merencanakan proyek-proyek pada tiap-tiap praktikum yang akan dimasukkan di dalam aplikasi Edmodo. Jadi siswa akan dilibatkan secara langsung untuk membuat daftar apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan pada tiap kegiatan praktikum yang akan dilakukan, sehingga tidak terfokus kepada guru yang memberikan instruksi secara terus-menerus kepada siswa. Yang kedua adalah tahapan untuk pelaksanaan. Di dalam tahapan ini, peran guru hanya sebagai
fasilitator, karena pada pelaksanaan siswa sudah diarahkan untuk melaksanakan kegiatan praktikumnya sesuai dengan jenis-jenis atau topik-topik yang sudah dipilih. Kemudian guru membebaskan siswa untuk merancang dan merangkai rangkaian yang ada pada topik materinya tersebut sampai selesai. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari rangkaian yang sudah dipasang atau dirakit tersebut, baik secara tatap muka ataupun bisa menggunakan video conference. Jadi siswa dimudahkan dengan tidak harus datang ke sekolah untuk mempresentasikan hasil kerja dari rangkaian atau topik yang dilaksanakan tersebut atau dipraktikkan. Setelah pelaksanaan, masuk kepada tahapan terakhir, yaitu evaluasi. Di dalam evaluasi ini, peran guru adalah memberikan masukan dan saran terkait praktik atau presentasi yang dilakukan oleh siswa, baik secara tatap muka ataupun melalui video conference. Memberikan masukan terkait dengan kekurangan-kekurangan pada praktik yang dilakukan, sehingga siswa menjadi tahu di bagian mana dia harus memperbaiki, dan sebagai masukan untuk kedepannya agar ada pemahaman-pemahaman baru atau pengalaman-pengalaman yang akan diingat oleh siswa dari kekurangan-kekurangan yang didapatkan atau ditemukan pada praktik-praktik yang masih kurang sempurna atau belum maksimal. Model pembelajaran project based learning ini sendiri tujuannya untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Maka dari itu besar harapan kami dalam pengaplikasian atau penelitian project based learning ini sendiri bisa membantu di dalam pelaksanaan pembelajaran secara milenial atau disesuaikan dengan revolusi industri yang saat ini dikembangkan, yaitu revolusi industri 4.0. Sehingga penggunaan media-media digital seperti e-learning atau sejenisnya lebih bisa dioptimalkan, sehingga pendidikan Indonesia tidak akan tertinggal dengan pendidikan-pendidikan yang ada di luar, khususnya pendidikan yang lebih terarah kepada pendidikan yang bisa diakses atau pembelajaran yang bisa diakses dari jarak jauh. Dari situ siswa akan lebih mudah untuk memahami materi dan juga tidak tertekan atau tidak terforsir dengan model-model pembelajaran yang tradisional yang sudah harus ditinggalkan seperti ceramah ataupun sejenisnya. Maka dari itu, pada penelitian ini kami mengambil sebuah judul yang harapannya nanti bisa menghasilkan hasil belajar yang optimal, khususnya pada kelas 10 kelas industri Samsung Technical Institute, yaitu dengan judul Implementasi Edmodo pada mata pelajaran perbaikan perangkat genggam Samsung, khususnya pada kompetensi dasar bagian kinerja handphone untuk kelas 10 Samsung Technical Institute di SMK Al-Huda Kota Kediri. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan atau saya sampaikan tadi, dapat ditarik sebuah rumusan masalah. Di antaranya adalah bagaimana menentukan langkah pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran bagian kerja handphone
yang tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 Samsung Technical Institute di SMK Al-Huda Kediri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menerapkan sebuah model pengembangan media pembelajaran, yaitu Edmodo, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar bagian kerja handphone siswa kelas 10 Samsung Technical Institute di SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menguji kelayakan media pembelajaran yang akan kita buat, serta menguji keefektivitasan dari media pembelajaran Edmodo pada materi bagian kerja handphone berbasis Internet of Things tersebut untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa bisa berada atau hasil belajar siswa bisa melewati nilai kriteria ketuntasan minimum yang distandarkan oleh sekolah. Setelah menentukan permasalahan-permasalahan di dalam penelitian kami, kemudian perlu kiranya kita menentukan batasan-batasan masalah atau batasan-batasan di dalam penelitian ini nanti, sehingga tidak terlalu lebar di luar dari spesifikasi atau batasan penelitian yang seharusnya. Di antaranya yaitu yang pertama, penelitian yang akan dilakukan ini adalah dilakukan secara daring atau dalam jaringan, atau bisa kita sebut dengan pembelajaran terbuka secara jarak jauh, dan juga ada beberapa kali tatap muka. Kemudian selanjutnya, pembelajaran yang akan diterapkan nanti adalah berbasis proyek atau project based learning dengan 3 tahapan langkah, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Untuk subjek coba di dalam penelitian ini yaitu adalah siswa kelas 10 Samsung Technical Institute, serta untuk materi yang akan dijadikan sebagai topik penelitian adalah materi pada kompetensi dasar bagian kinerja handphone untuk semester genap. Kemudian model pengembangan yang akan diterapkan khususnya pada pengembangan media pembelajaran Edmodo dengan materi bagian kerja handphone berbasis Internet of Things yang akan digunakan menggunakan model pengembangan EDDI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Develop, Implementation, dan yang terakhir adalah Evaluate. Kemudian sistem pendidikan jarak jauh atau media yang digunakan siswa di dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk siswa kelas 10 Samsung Technical Institute, nanti bisa menggunakan media yaitu tablet seperti yang saya pegang ini, yang nantinya bisa dibawa oleh siswa untuk mengakses aplikasi Edmodo yang sudah diinstal di dalamnya, sehingga mempermudah di dalam mengakses materi-materi yang akan dipraktekkan di dalam kelas maya atau grup kelas Edmodo-nya nanti, mulai dari materi yang sederhana sampai materi yang paling kompleks, yang di dalamnya sudah dimasukkan topik-topik atau jenis-jenis materi mulai dari bentuk dokumen, kemudian video, dan juga suara, sehingga siswa bisa memilih mana materi pembelajaran atau mana jenis materi yang paling cocok untuk dipelajari, karena setiap siswa memiliki karakteristik pemahaman yang berbeda-beda, mulai dari visual, kemudian video, gambar, ataupun tulisan. Dari situ akan lebih mudah di dalam meningkatkan hasil belajar, khususnya